Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Istoid, Kiaman, Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin salah satu dari kita, yaitu Nasrun. Saya persilahkan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Untuk itu, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang muslim. Tak lupa pula kita kirimkan salawat berserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan terlebih dahulu membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ayo semua dibuka Al-Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis wala yajrimannakum syan'ana qaumin ala alla ta'dilu ihdilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai akhlak terpuji. Sebelum Ibu masuk pada materi, apakah ada yang mengetahui apa sih itu akhlak terpuji? Yang bisa, silahkan angkat tangan. Saya, Bu. Baik, akhlak terpuji itu adalah sikap, perilaku, perbuatan, adab, dan juga sopan santun yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bu, kasih. Bagus sekali ya jawaban dari Putri. Mari kita beri apresiasi sama-sama. Membahas mengenai akhlak terpuji. Akhlak terpuji yaitu perilaku, sikap, dan karakter yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita lakukan. Di sini kita membahas 3 akhlak terpuji. Yang pertama itu ada husnuzon, yang kedua raja, dan yang ketiga adalah tobat. Apa sih itu husnuzon? Husnuzon adalah sikap berprasangka baik atau berpikir positif terhadap segala sesuatu, baik itu terhadap Allah, orang lain, maupun diri sendiri. Selanjutnya raja. Raja adalah harapan atau pengharapan yang kuat. Raja dalam agama Islam merujuk pada konsep harapan atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu tobat.
Tobat berarti kembali kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Itulah tadi materi yang Ibu paparkan mengenai akhlak terpuji. Selanjutnya kita masuk di metode pembelajaran aktif. Metode pembelajaran aktif yang kita pakai di sini yaitu kooperatif script, di mana Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Tapi dalam kelompok ini hanya terdapat 2 orang. Artian kalian berpasang-pasangan. Di sini Ibu akan membagi kelompoknya. Yang pertama itu kelompoknya Putri membahas mengenai husnuzon. Putri akan berpasangan dengan Irma. Putri sebagai pembicara dan Irma sebagai pendengar. Selanjutnya Vina dan Fitri. Vina sebagai pembicara dan Fitri sebagai pendengar. Kalian akan membahas mengenai raja. Dan yang terakhir itu Nasrun dan Hasril. Kalian akan membahas mengenai tobat dan Nasrun sebagai pembicara dan Hasril sebagai pendengar. Begitu pula sebaliknya, setelah Putri selesai menjadi pembicara, selesai menjelaskan, diganti oleh Irma lagi yang menjelaskan dan Putri mendengarkan. Begitu pula kelompok-kelompok seterusnya. Baik, silahkan dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Waktu kalian berdiskusi sudah cukup. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil ringkasan dari diskusi kalian berkelompok tadi. Pertama, kelompoknya Putri atau kelompok 1. Saya persilahkan Putri untuk maju terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari salah satu contoh husnuzon itu sendiri. Adalah yang pertama itu berasumsi positif kepada teman-teman. Maksudnya adalah kita harus meyakini bahwa teman kita itu memiliki kemampuan dalam mendukung, membantu, dan juga meningkatkan kualitas di dalam lingkungan sosial. Baik Bu, kasih. Selanjutnya silahkan Irma. Manfaat dari husnuzon adalah yang pertama, menjadi pribadi yang bertawakal, membuat seseorang bersungguh-sungguh dan mempererat tali persaudaraan. Sekian. Sekarang selanjutnya yaitu Vina. Ayo maju di depan. Saya akan memberikan contoh sikap raja, yaitu tekun dan pantang menyerah. Seorang yang memiliki sikap raja akan terus berusaha dan bekerja keras dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan membantunya mencapai kesuksesan. Mereka tidak mudah putus asa ketika menghadapi rintangan dan selalu optimis bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kembali. Terima kasih. Selanjutnya Fitri. Ayo, silahkan. Baik, di sini saya akan membacakan 3 manfaat raja. Yang pertama, menguatkan iman dan takwa. Yang kedua, mengurangi kecemasan. Yang ketiga itu memunculkan motivasi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan Hasrul untuk mempresentasikan. Contoh dari tobat adalah mengakui kesalahan dan minta maaf. Seseorang menyadari bahwa ia telah berbuat salah kepada orang lain, maka ia meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan tidak melakukan kesalahan di masa depan nanti. Sekian. Dan yang terakhir itu dari Nasrun. Silahkan maju di depan untuk mempresentasikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat tobat. Yang pertama ialah
diampuni dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ialah dijauhi dari azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat ialah mendapatkan ketenangan jiwa, dan yang terakhir ialah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Makasih Bu. Sama-sama. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, apakah ada yang ingin menarik kesimpulan dari materi akhlak terpuji ini? Silahkan mengangkat tangannya. Saya, Bu. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Yang pertama yaitu husnuzon. Husnuzon berarti berpikir positif kepada Allah, orang lain, dan diri kita sendiri. Manfaatnya membuat diri kita lebih bertawakal kepada Allah dan memberikan ketenangan jiwa terhadap diri kita. Contohnya yaitu kita harus berpikir positif terhadap teman-teman kita, dan kita harus yakin bahwa mereka akan selalu membantu dan menolong kita. Yang kedua itu adalah raja. Raja berarti pengharapan berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari raja adalah membuat iman kita menjadi lebih tinggi, dan takwa kita menjadi lebih tinggi, dan akan terhindar dari namanya kesedihan dan kegundahan. Contoh dari raja adalah bahwa kita harus selalu pantang menyerah dan harus selalu bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tobat. Tobat berarti meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat dari tobat itu adalah mendapat pahala dan diampuni dosa-dosanya. Contohnya seperti ketika kita melakukan sebuah kesalahan terhadap teman kita, maka kita harus segera meminta maaf kepada dia dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi hal tersebut. Sekian penyampaian kesimpulan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bagus semua materi yang telah kalian paparkan. Semua contoh dan manfaat mengenai akhlak terpuji sangat relevan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, mari kita memberi apresiasi untuk diri kita dan untuk teman-teman kita semua. Sebelum pembelajaran ini ditutup, satu orang memimpin doa untuk pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Untuk itu, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu alallahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Syukran jazilan ala ikhtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.